Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dari kelas B, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 19 November. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan dua pembahasan, yaitu yang pertama itu kompetensi dan yang kedua kumulasi. Nah, yang pertama itu kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada pengadilan untuk mengadili perkara berdasarkan jenis, sifat, dan lokasi perkaranya. Nah, kompetensi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara yang sifatnya mutlak diadili oleh pengadilan tersebut. Dengan kata lain, kewenangan tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pengadilan lain. Yang kedua itu kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah suatu kewenangan dari pengadilan sejenis untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ada pada wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya itu asas forum res citae adalah asas yang mengatur bahwa sengketa pada benda tidak bergerak menjadi kewenangan pengadilan negeri di tempat benda tersebut berada. Nah, selanjutnya itu benda berdasarkan wujudnya, yaitu benda yang berwujud dan benda yang tidak terwujud. Selanjutnya, perkawinan substansinya adalah termasuk benda yang bergerak pada ketentuan pengadilan yang mengadili berdasarkan domisili. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir itu kompetensi relatif yang diatur dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 RBG. Nah, isi dari pasal 142 RBG adalah gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri yang dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan kuasa tersebut. Yang diangkat oleh ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat, atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Nah, yang kedua itu dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat. Menurut pilihan penggugat, dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat 2 pasal 6 Reglamen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia atau selanjutnya disingkat dengan RO. Gugatan diajukan kepada Ketua Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia, Pengadilan Negeri tempat tinggalnya orang yang berurutan pokok atau debitur pokok, atau seorang di antara para debitur pokok. Yang ketiga itu bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal, atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal salah satu dari para penggugat. Yang keempat itu jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu. Yang terakhir,
dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tersebut. Atau jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan itu diajukan kepada salah satu kedua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. Nah, itulah isi dari pasal 142 RBG. Nah, selanjutnya isi dari pasal 118 HIR. Yang pertama itu tuntutan atau gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri yang harus diajukan dengan surat permintaan atau surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya pada pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di tempat dia si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya dalam KUH Perdata 15 IR 101. Nah, yang kedua itu jika digugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya, maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat 2 Reglamen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia, tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama. Yang ketiga itu jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat. Atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap diajukan kepada ketua pengadilan yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut. Nah, yang terakhir, jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat kalau mau boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak di tempat tinggal yang telah dipilih. Nah, itu adalah isi dari pasal 118 HIR. Nah, yang selanjutnya itu tentang kumulasi gugatan atau yang kedua, kumulasi gugatan atau penggabungan gugatan. Dalam gugatan pada umumnya ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam peradilan tertentu ada juga yang disebut pihak terintervensi masing-masing, tidak menutup kemungkinan lebih dari satu orang. Begitu pula tuntutannya atau objek sengketanya bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu objek. Nah, kumulasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu kumulasi subjektif dan kumulasi objektif. Yang pertama itu kumulasi subjektif, adalah kumulasi gugatan yang pihaknya terdiri dari satu orang atau subjek hukum. Syarat mengajukan gugatan kumulasi subjektif yaitu harus ada hubungan atau korelasi yang erat antara subjek satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu kumulasi objektif, adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Yang digabungkan adalah objek perkara dalam atau juga gugatan yang tidak boleh digabungkan, yaitu dalam hal gugatan besit. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.